400 sampai 450.000 pengunjung. Tapi kelihatannya kita tidak akan bisa mencapai target itu. Targetnya tercapainya kurang lebih sekitar 80%. Karena memang kita lihat ini dari selama hampir 19 hari lebih daripada 10 hari, bahkan 12 hari kalau tidak salah. Cuaca sangat berpengaruh, bukan hanya di Kemayoran saja, tapi di seluruh Jakarta, bahkan di Jabodetabek. Kayak tadi aja saya berangkat jam 3 sore atau apa dari BSD, hujannya kayak jarak tempuhnya ke jaraknya bisa lihat 5 meter atau 10 meter saking derasnya. Jadi besar, sehingga ya kita bilang apa adanya, kita hanya tercapai sekitar 80%. Kalau bicara sekaligus soal transaksi memang kita targetkan sekitar 300 sampai 350 miliar. Kita telah tercapai sampai hari ke Jumat itu sudah mendekati 300, hingga sekarang kalau saya pikir ya lebih sedikit lah, tapi tetap masih sekitar 10% di bawah. Apakah ini juga tergantung pengaruh daripada ya keadaan ekonomi atau apa, saya juga kurang ngerti. Tapi yang paling penting di sini kita gini, kalau kita membangun satu event, ini kan Jakarta Lebaran Fair ini kan baru event yang kedua ya, tahun kedua. Jadi kalau kita membangun sesuatu yang baru itu selalu membutuhkan kira-kira 3 sampai 5 tahun untuk membangun sesuatu. Kalau dari pesertaannya kita lihat pesertanya sudah lebih banyak, stand-standnya sudah lebih banyak dari tahun kemarin, ya. Tetapi pengunjungnya target kita rasa akan lebih bagus, ternyata kita hanya bisa mencapai sekitar 80%. Tapi itulah situasi pamerannya begitu, tidak bisa selalu dijamin 100% bahwa akan mencapai targetnya ya. Ini kan menjelang peserta lebaran kita kan sebagian besar juga peserta dari Jakarta Fair. Jadi mereka juga mendukung kita untuk membangun satu event yang baru. Tadi saya katakan bangun satu event yang baru nggak segampang itu. Kalau gampang ya mungkin semua juga izin kan. Tapi karena akibat kita punya know-how dari Jakarta Fair, kita punya pengalaman, kita punya klien yang bersedia mendukung, ya pameran ini bisa berjalan dengan bagus. Dan kita tetap harapkan, dan mereka juga dari acara Lebaran Fair ini tetap akan melihat ke depan untuk acara Jakarta Fair nanti yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai tanggal 13 Juli. Persiapannya sejauh ini udah seperti apa Pak untuk Jakarta Fair? Kalau dari persiapan ya persiapan secara teknisnya kan akan dilakukan 1 bulan sebelumnya ya. Tapi secara tenansi sudah sekitar 95% bahkan 98%. Sudah full. Berapa tenan? 2.200, 2.300, bahkan kalau nggak salah dengan penambahan ada UMKM yang kecil itu bisa mendekati 2.500. artinya ada UMKM yang ikut di Jakarta Fair itu diperkirakan sekitar 50-60%. Sehingga kalau kita bicara 2.500, ya lebih dari 1.200 itu mereka loh. pelaku UMKM itu. Pelaku UMKM yang datangnya pelaku UMKM itu bisa pelaku UMKM didukung pemerintah, bisa juga swasta. Ada yang binaan berarti ya? Ada yang binaan dari provinsi-provinsi, dari daerah mereka hadir. Kita berikan sebelum acara opening ya kan, itu kan mendekati acara. Tapi kalau dari persiapan marketing, dari persiapan operationnya, itu saya katakan tadi sudah 90%. Kita sudah mendekati, dan memang Jakarta Fair adalah pameran terbesar yang selalu dinanti-nantikan. Ya kita harapkan aja semua berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan juga cuaca lebih bersahabat ya daripada yang sekarang. Ya Jakarta Lebaran Fair memang kita belum menonjolkan unsur musiknya. Musik itu mungkin menjadi salah satu PR kita untuk tahun depan, untuk melihat apakah entertainmentnya akan kita genjot lagi. Karena sekarang kan musik kan tetap ada kan, konsepnya lebih kepada kafe, lebih kepada orang duduk di sambil makan menikmati. Mungkin itu akan kita rubah di tahun depan. Kalau Jakarta Fair ya seperti biasa, semua top artis pasti akan tampil. Rundown-nya baru akan dapat biasanya juga pada waktu kita press conference. Terisi, bahkan 5% ini ya kurangnya hanya mereka-mereka yang belum membayar. Tapi di luar itu, kalau bicara itu kan berhubungan langsung dengan perekonomian kan, ya kita harapkan daya beli masyarakat di bulan-bulan depan lebih baik ya. Tapi kan
Ya kita kan sebagai event organizer kan tidak bisa menjadikan itu, kita kan hanya bisa menemukan antara peserta dengan pengunjung. Ya, Ini berkaca dari acara kan itu kan image-nya sudah besar sekali, semua sudah menanti. Itu yang saya katakan tadi, membangun satu event di awal itu nggak gampang, makanya saya selalu memberikan ayo kita aspal jalan itu sama-sama. Ya kan sekarang mungkin kita baru bangunnya baru 30-40%, misalnya begitu. Kita masih butuh itu. Kalau Jakarta Fair kan umurnya sudah 50 tahun lebih. Sudah setiap orang nggak usah diapa-apakan, ya semua dari seluruh Indonesia juga tahu, ingin datang. Nah sehingga kita punya tujuan bagi peserta maupun pengunjung yang merasa misalnya Lebaran Fair belum sebesar Jakarta Fair, ya memang butuh waktu. Tapi memang konsep kita ke depan, kita tidak mau membuat Jakarta Fair tandingan, tidak. Kita akan membuat Lebaran Fair, konsepnya akan tetap sama, mirip, harinya juga lebih sedikit. Ya kan Jakarta Fair kan panjang 33 hari, ini kan hanya 19 hari. Ya kita harapkan di tahun kelima itu sudah betul-betul masyarakat sudah bisa kata wow udah bagus gitu kan. Kalau dari Lebaran Fair sendiri sejauh ini penjualan yang paling populer atau paling tinggi dari beberapa? Secara detail saya belum dapat angka itu, saya belum lihat. Tapi kalau saya lihat ya kuliner sangat-sangat laku, ya, dan memang otomotif tetap laku ya, tetap paling banyak. Tapi itu baru bisa kita terima, biasanya data resminya baru sekitar 1 atau 2 minggu kemudian, karena kita bekerja dengan pihak ketiga ya.